Ya, dijelasin sedikit lah ya kayak contoh ini kan habis refactor tadi ada yang error terus benerin dari branchku yaitu fix camera tab. Nah ini mau di apa namanya di merge ke development. Nah berarti kataku tadi ada yang masuk ke branch development itu nanti bakal dilakukan yang namanya GitHub Action. GitHub Action ini sendiri kodenya ada di sini. Kodenya itu di sini GitHub Workflows. Kalau mau lihat ada di GitHub ya. Masuk Docker file buat yang web. Nah, ini terus kan tak merge. Nah, setiap habis merge ke development, nanti di sini bisa dilihat. Ini ada kayak kuning-kuning ini. Nah, ini ada dua, langsung ada kayak ada job namanya. Ini job, dua job. Nah, kebetulan karena kita juga punya dua file di sini, dua YML file format YML. Ini buat masing-masing jobnya. Nah, jobnya ngapain nih? Nah, sekalian nunggu ininya, nunggu proses ini, sekalian dijelasin dikit. Jadi, yang pertama itu web, buat testing di webnya. Kalau misal mau cepat buat ngeceknya gitu. Nah, ini pertama ini buat trigger branch-nya. Jadi, setiap ada yang masuk ke sini, baru lakukan job ini gitu. Nah, terus ini biasa kayak milih OS. Lalu, nah ini, langkah ini tuh buat nge-build and nge-build Flutter web di servernya GitHub. Nah, terus habis itu login ke GitHub Container Registry atau GHCR. Ini itu kayak Docker Hub, jadi buat nyimpen image kita. Nanti ada lanjutannya. Karena kenapa harus login ini? Terus habis itu prepare Docker context nih. Jadi kan kita punya juga ini make dir build web Docker. Nah, ini tuh kayak perintah-perintah basic ini dilakukan di server GitHub. Jadi di sana kita juga buat folder Docker, terus yang dari repo kita ini di copy ke sana. Fungsinya buat apa? Nah, fungsinya di sini. Jadi nanti Docker file ini di build di sana di server GitHub itu di build, terus habis di build kan tadi itu di servernya yang tadi yang di GitHub itu ada kayak web kita yang udah di build dan ya namanya udah bisa di running web di production atau apa gimana jadi production gitu. Terus, nah, image yang udah ada buat kita yang udah siap production itu di-push ke DHCR-nya iki sebagai modis mobile latest. Nah, terus setelah di-push ke registry GitHub tadi, kan filenya udah berjalan. Apa ibarat image ini ku udah siap pakai gitu di VPS kita. Akhirnya pertama kita copy Docker Compose yang ada di sini, yang ada di repo. Sekarang yang masih di servernya GitHub ke VPS kita pakai namanya SCP Actionnya GitHub Action. Nah, ini source-nya ini, targetnya ini, IP, username, dan password-nya ini. Oh iya, ini kan secrets. Secrets ini semua itu kita simpan deh. Namanya ini secret and variable. Jadi di sini ada kayak banyak kemarin tadi coba tambahin beberapa secret. Jadi yang skip hal-hal yang kredensial. Terus habis di copy Docker Compose yang baru, mari ono di deploy. Jadi sistemik ini juga SSH ke VPS, SSH pakai SSH Action GitHub. Itu terus kita masuk ke namanya, dah salah salah. Baik. Nah, kita masuk ke Modis App yang mana di sini itu tempat kontainer apa namanya? Docker file tadi disimpan atau kontainer yang lama yang sebelum ini. Jadi sekarang tuh sini udah bisa dibuka karena emang udah running website gue. Kalau dibuka kan ini ya, mungkin udah ada hasilnya. Masih bisa, tapi asli jadi kontainer yang sekarang yang running itu tadi dimatikan, terus dihapus image-nya,
Habis itu kita nge-pull yang baru karena tadi kan yang di registry ini udah diupdate. Habis di-pull yang baru yang ada web kita yang terbaru, Mas baru di-run lagi kontainernya gitu. Nah, kok bisa langsung keluar config yang running di dalam? Nah, itu karena kita pakai image dari Nginx langsung pakai OS Alpine biar ringan. Terus ini juga ada Nginx conf-nya. Jadi kayak otomatis langsung nge-run. Jadi setiap ini di build, dia langsung menjalankan ini juga. Karena ini kan ada kayak adblocker. Jadi setiap di build, dia itu menjalankan ngopi ini ke etc nginx conf. Jadi dia buat auto apa ya namanya? Kayak scriptnya dia sendiri gitu. Biar image ini itu bisa langsung nge-build and run atau deployment otomatis web kita. Terus kalau ini buat cover kompresnya sederhana gini tok. Ambil dari sini, semuanya ini portnya gini, terus reset alus. Udah gitu tok. Terus kalau yang aplikasi, ya sama kayak gini, sama. Tapi bedanya di sini nggak pakai web release karena kita mau nge-build aplikasinya. Kalau tadi kan gini, nah ini beda langsung. Ini cuma sampai sini tok. Kalau yang mobile. Karena nanti kita perlu nambahin key store sama key properties. Kalau di lokalku itu yang buat kredensial aplikasi kita saat mau kayak mau upload ke Play Store. Nah ini tapi disimpan dulu di GitHub secret tadi biar terus di decrypt dan dilempar ke server GitHub. Ini buat kayak karena kita pakai slash slash apa dash dash release tadi butuh yang namanya Modiski, Modiski CKS sama key properties. Kalau di sini namanya modis release CKS sama ini. Terus object, terus ini build APK release. Di situ ada yang namanya Airclone. Airclone ini kayak mekanisme akses cloud dari terminal. Jadi kita kayak bisa buka Google Drive, nambahkan Google Drive itu lewat terminal. Kayak Google Drive tak sih banyak sih ada cloud storage, Amazon S3 dan lain-lain. Terus setup Airclone-nya itu sesuai yang kayak aku buat di lokalku ini, di copy ke sana. Ya, terus baru diupload ke Google Drive hasil aku tanya tadi pakai sebuah mekanisme penamaan doang sih ini. Penamaan terus dinamai pakai timestamp. Habis itu masuk ke ini di copy namanya pakai nama yang baru. Di situ baru dimasukin ke Google Drive pakai ini perintahin. Airclone copy ke Modis Drive. Kalau mau tahu Airclone belajar bisa baca dokumentasi sendiri soalnya agak ribet. Dia pakai Bash juga ini. Jadi download kalau linknya diklik langsung download dia. Final downloadnya nanti langsung dikirim ke Telegram. Format besarnya kayak gini. Udah sih gitu kok. Ini kayak buat apa namanya HTTPS, HTTP, protokol HTTP pakai curl. Cara ini kan di server GitHub di terminal. Si lihat tadi udah selesai. Nah ini kan udah selesai. Set, kalau udah selesai, biasanya nanti detailnya udah masuk. Detailnya ini. Nah ini tadi tak terbaru misalnya. Jadi commit ID fix tab udah bisa terbaru. Nah ini kalau dibuka di HP, ya, kalau di HP, bisa langsung diinstal. Nah, dan ini, dan, nah, ini kalau diklik, set, milih akun, bisa langsung install. Nah, kan, nah kelihatan kan? Nah, oke gitu. Jadi semuanya bisa testing. Yang desain, yang nggak ngoding itu langsung tahu apa yang terjadi yang terbaru di development. Terus kalau ada yang di testing itu bisa dilakukan semuanya, oleh semuanya gitu toh. Nah gitu.
Gak ribet emang, tapi kalau mau baca sendiri tadi codingan lengkapnya ada di sini. Buat GitHub Action nih, di dua file lagi, dua file lagi. Nih, yes gitu aja. Thanks.